Di Gorontalo, sebuah rasa lahir dari tradisi yang tak lekang oleh waktu. Kue Karawo bukan sekedar kudapan, melainkan cerita tentang kebersamaan dan warisan para leluhur. Dari dapur sederhana, tangan-tangan terampil menjaga cita rasa yang terus hidup. Ini adalah kisah tentang rasa, budaya, dan identitas. Kue Karawo, warisan manis dari Gorontalo. Di timur Pulau Sulawesi, di tanah Gorontalo, tradisi hidup dalam keseharian masyarakatnya. Bukan hanya dalam bahasa dan adat istiadat, tetapi juga dalam sajian yang diwariskan turun-temurun. Di antara ragam kuliner khas Gorontalo, ada satu kudapan yang menyimpan jejak sejarah dan kebersamaan. Kue Karawo, kue sederhana namun syarat akan makna. Ia hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan, menjadi pengikat antara masa lalu dan masa kini. Kue Karawo itu memang berasal dari orang Gorontalo asli. Dari sejak nenek moyang kita sudah mulai membuat kue Karawo. Sebenarnya yang membuat itu asli orang Gorontalo. Cuma orang Cina di sini ini kan pedagang. Ya, jadi mereka karena berdagang, jadi mereka menggunakan orang-orang kita itu sebagai pekerja untuk membuat kue Karawo. Itu sudah lama sekali ya, soalnya sejak saya mengenal kue, saya mulai belajar itu masih sekolah. Di tahun 79 itu saya sudah mulai belajar bikin kue Karawo, masih SMP. Jadi memang sudah lama sekali. Nenek moyang kita itu memang sudah lama mengenal kue Karawo dan mereka memang sudah membuat kue Karawo. Tapi kue Karawo itu punya keunikan tersendiri karena cara melukisnya itu. Dan itu tidak ada di daerah-daerah lain, hanya punya Gorontalo. Iya, kalau kemarin itu dari 80-an itu semua tahu kuenya itu kue Karawa, kue kerawang, kue kerawang. Dalam ini akhirnya sudah dirubah menjadi Karawo. Itu kayak macam ini sulaman Karawo kan, itu juga kuenya juga dinamakan Karawo. Artinya Karawo itu melukis. Itu mencerminkan ciri khas budaya dari daerah Gorontalo. Kue Karawo telah dikenal masyarakat Gorontalo sejak puluhan tahun silam. Ia hadir bukan sekedar sebagai makanan, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Dalam berbagai acara adat, pernikahan, syukuran, hingga penyambutan tamu, kue Karawo hampir selalu hadir di antara hidangan yang disajikan. Bentuknya sederhana, rasanya manis dan legit. Namun di balik itu, tersimpan nilai kebersamaan, kesabaran, dan penghormatan terhadap leluhur. Bagi masyarakat Gorontalo, menjaga kue Karawo berarti menjaga identitas. Menurut pribadi saya, kue Karawo merupakan perjuangan kemandirian
dan kebanggaan bagi budaya Gorontalo dan sebagai sumber penghidupan keluarga. Dan untuk masyarakat, kue Karawa menjadi satu ciri khas dari daerah Gorontalo dan untuk penggerak UMKM. Intinya kue Karawa bukan semata sekedar makanan, itu tetapi warisan budaya daerah Gorontalo yang untuk ekonomi dari masyarakat yang ada di Gorontalo. Kalau waktu dulu itu pembuat kue Karawa itu belum terlalu banyak, bahkan istilahnya dilupakan. Alhamdulillah dalam ininya waktu Gorontalo itu sudah banyak kan destinasi-destinasi yang ada di Gorontalo, baik dalam wisatanya, baik pun dalam kerajinannya itu. Satunya kalau dari cemilannya itu ya kue Karawa. Sekarang lebih eksis lagi, bahkan lebih banyak. Itu kalau seninya itu kue Karawa ini kan dia kue kering biasa, cuma yang dicetak berbagai macam bentuk, artinya menurut selera kita bentuknya apa, bentuknya model hati, begitu. Berarti kalau ini ya diukir sesuai dengan bentuknya hati, begitu. Berarti kayak apa ya, istilahnya lagi jatuh cinta lah gitu. Pembuatan kue Gorontalo Karawa itu mencerminkan ciri khas dari warga masyarakat Gorontalo, dari keuletan dan kesabaran. Cara mengukir itu kalau di istilahnya itu harus dengan perasaan. Gitu. Artinya kita tekuni gitu. Kalau macam ada yang ini cuma sekedar ya saya mau belajar lah. Tapi kalau tidak ditekuni atau dengan perasaan lah istilahnya, itu bahkan tidak jadi. Ya, memang melukis kue-kue Karawa itu memang harus orang yang punya kesabaran tinggi, orang yang punya seni yang ini. Jadi biar hiasan kue Karawa itu terlihat cantik. Proses pembuatan kue Karawa membutuhkan ketelatenan. Dimulai dari pemilihan bahan, pengolahan adonan, hingga tahapan pemasakan yang membutuhkan ketelitian. Setiap langkah dikerjakan dengan tangan, mengikuti cara yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada ukuran pasti, hanya rasa dan pengalaman yang menjadi penuntun. Semua dikerjakan dengan tangan, mengikuti cara-cara lama yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Di dapur-dapur sederhana inilah, tradisi terus dijaga agar tetap hidup. Jadi waktu awal itu, kan saya dari Siendeng. Siendeng itu terkenal dengan pengrajin kue Karawa. Begitu. Jadi orang dari SD itu
So terbiasa Bali ya, orang berproduksi bikin ini. Iya, orang bikin kue karao itu. Kue kerawang dulu. Nanti sekarang kan diperkenalkan keluar, jadi namanya sudah jadi kue karao. Kalau saya dari kecil itu kue kerawang. Iya, jadi pas tetangga di sebelah rumah itu produksi kue kerawang juga. Nah, saya bantu-bantu di situ. Pas waktu SD. Pas SMA, saya lulus SMA, bantu-bantu lagi bikin. Tapi yang bikin itu ini, mama saya minta tolong ke orang, jadi saya turut bantu juga di situ. Dari situ saya mulai kenal bikin adonan kue, takaran resep. Dari situ saya sudah tahu. Dulu kan pas waktu lulus SMA itu saya juga langsung kerjakan. Jadi awalnya saya bikin itu tertarik bisnis ini itu sekitar tahun 99. Tahun 99 akhir mau ke tahun 2000. Tahun 2000 ada kabak saya di kantor. Kebetulan asal Tondano kan, orang Tondano. Jadi minta dicarikan kue karao. Dari situ awal saya bikin kue karao itu. Iya, jadi saya beli bahan, saya minta tolong ke orang ini karena posisi saya masih kerja kan. Jadi saya minta tolong ke orang yang bikin kue itu, saya beli bahan, saya pakai resep saya. Yang saya maunya bagaimana saya request. Jadi saya bikin itu. Awalnya itu hanya bikin tiap lebaran. Seiring berjalannya waktu kan sudah digalakan pariwisata, khas-khas Gorontalo, kain Gorontalo termasuk kue karao ini sudah dimunculkan lagi toh. Jadi sudah mulai banyak peminat kue karao. Kemudian tahun 2017 saya resign. 2018 itu toko oleh-oleh itu sudah mulai ada. Ya, jadi yang toko oleh-oleh sudah ada, saya sudah mulai produksi di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Jadi di hari-hari biasa saya sudah mulai produksi. Saya menggunakan yang bahan-bahan premium. Ada macam-macam resep. Ada yang resep biasa, yang bahan-bahannya ekonomis, yang lebih terjangkau. Kalau saya dari dulu saya pakai yang bahan-bahan premium. Karena alhamdulillah sampai saat ini lebih terterima. Jadi orang itu pas gambaran tentang, kalau dulu gambaran tentang kue karao itu kue kampung begitu. Jadi setelah dinaikkan kelas, dihias sedemikian rupa, kemasannya ada macam-macam, itu sudah lebih naik kelas. Jadi sekarang orang makan kue karao itu pasti enak begitu. Mindset orang sekarang begitu, sudah dirubah daripada dulu. Kalau dulu banyak yang tidak mau kue karao. Tidak mau karena apa? Tanda kutip kue kampung, begitu dulu. Alhamdulillah sekarang naik kelas, kue karao itu menjadi oleh-oleh eksklusif. Satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia. Pemerintah juga mendukung ya, menaikkan pariwisata, jadi semua yang khas Gorontalo itu diangkat. Kain karao termasuk kue karao. Jadi sekarang sudah eksklusif begitu, apalagi harganya yang bukan termasuk murah. Itu jadi hanya biasanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Begitu disajikan untuk tamu. Dan saya bisa katakan ini satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Kita kedatangan wisatawan dari Perancis, suami istri, itu sampai ternganga-nganga begitu, heran. Bisa, maksudnya kue sekecil itu kemudian dihias secara detail ya. Ada tangkai, ada pita, ada ini. Itu yang bikin khas kue karao. Kalau di tempat lain saya lihat kue-kue itu dihias icing sugar itu sudah biasa. Di seluruh Indonesia ada, di dunia ada, di tempat lain ada. Tapi khas kue karao ini cuma ada di Gorontalo. Ada juga kue di luaran itu pakai icing sugar, tapi dalam ukuran agak besar. Iya, bisa pakai bantuan mesin cetak mungkin. Kalau saya lihat prosesnya, keistimewaannya itu kue karao itu dikerjakan manual satu persatu.
Jadi dari sekian ratus pieces kue itu ya, menghiasnya itu yang pembeda dari kue-kue yang lain. Bagi para pengrajin, kue Karawa bukan sekedar sumber penghidupan. Ia adalah warisan keluarga, pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di tengah tantangan zaman dan perubahan selera pasar, mereka tetap bertahan, menjaga rasa dan cara lama. Tidak mudah mempertahankan tradisi, namun kecintaan pada budaya sendiri menjadi alasan untuk terus melangkah. Kalau yang sekarang itu memang bawaan dari dulu, tapi seiring bertambahnya waktu itu kita ada melihat-lihat, bisa kita tambahkan kacang mente, dihias, ada mentenya, atau biasa kita isi selai, isi coklat. Kalau dulu itu hanya isinya nougat, krim mentega dari mentega atau butter. Biasa kita lapisannya itu. Kalau sekarang sudah diisi coklat, selai, dan ada juga yang keju. Iya, banyak varian. Semua bisa bikin adonannya, semua bisa cetak kuenya. Tapi kalau untuk hias kue itu harus dipelajari tersendiri. Itu banyak juga yang bisa, tapi untuk estetiknya, untuk tampilannya itu bisa beda dengan yang sudah expert dengan yang baru belajar. Dulu kan orang kue itu DP pahat itu agak besar-besar toh, jadi orang so sesuaikan dengan sekarang, karena ini orang so diperkecil orang pahat bentuk-bentuknya itu. Baru DP rasa juga orang so jaga ini begitu, inovasi juga begitu dengan rasa-rasa yang sekarang. DP pembuatan itu sedia bahan dulu toh, yang mentega, gula, DP. Kalau mau proses untuk besok, disediakan yang ini hari. Jadi untuk proses mixernya kue itu harus ini hari. Kalau orang mau bikin kue, harus mau kasih tidur dulu 1 malam DP adonan itu kan, supaya enak. Supaya kan mau tak ini dulu DP ini. Jangan waktu nanti so mau pahat baru mau mixer, tidak enak gitu DP kue. Jadi orang harus siapkan sebelum 1 hari dari pembuatan kue Karawa itu. Kalau 1 kilo 1 hari bisa. 2 toples itu cuma 1 hari. Iya. Soalnya lama Karawang. Itu kan masih di mixer dulu toh, macam malam begitu mau di mixer. Di ini baru DP pagi-pagi itu semua pemahatan itu. Pemahatan, DP proses pemahatan, pemanggangan. Nanti so selesai pemanggangan semua itu, baru DP gestur itu warna-warni itu dibuat. Baru sementara itu di Karawa. Kalau sekarang ini saya lihat generasi muda sekarang ini tidak mau itu yang lama-lama bikin begitu. Dorang lihat rasa setengah mati kan.
Cuma alhamdulillah saya pe anak saya suka kasih belajar, jadi dia mulai. Alhamdulillah sampai sarjana dia sampai kasih kuliah anak. Saya pe anak yang saya terus. Cuma yang lain-lain itu saya ada ajak-ajak itu tidak mau. Iya, kalau di kampung saya itu orang suka. Iya, cuma karena sudah pindah tempat tinggal jadi susah mau ajak-ajak. Padahal penting sekali ini ciri khas Gorontalo. Baru DP harga nilai juga kan ini kan berkembang. Kalau melihat generasi sekarang itu kan generasi Gen Z ya, hobi dengan pegang harta sekarang ini tetap kita budidayakan terus bagi anak-anak itu. Makanya ada pelatihan-pelatihan baik anak-anak sekolah bagaimana cara membuat kue karau. Supaya ada generasi terus-menerus karena kue ini adalah kue yang jadi khasnya kita dan juga sangat diminati oleh daerah-daerah lain. Terus dan wajib kita lestarikan supaya tidak akan punah dan tidak akan diambil oleh daerah lain yang sudah mulai belajar. Kita harus tetap mempertahankan ini adalah hasil orang tua kita dulu. Kita harus usahakan menjadi tetap punya orang Gorontalo. Kue Karawa adalah cerminan kearifan lokal Gorontalo. Sederhana namun penuh makna. Melestarikannya bukan hanya tugas para pengrajin, tetapi juga tanggung jawab bersama agar generasi mendatang tetap mengenal rasanya dan memahami ceritanya. Dari Gorontalo, kue Karawa terus mengingatkan kita bahwa warisan budaya hidup selama ia dijaga.